Kali ini Mimin akan mengalur ceritakan film Avenger cuy, dari awal mula terbentuknya Avenger dan berakhirnya nanti Avenger. Jadi buat kalian yang pengen tahu sejarah Marvel, channel ini cocok banget buat kalian ikuti cuy. Kedepannya Mimin akan mengalur ceritakan Marvel sesuai timeline dari Captain America The First Avenger sampai nanti ke Avenger Endgame cuy. Dan Mimin akan bahas fase ini dulu cuy. Nanti untuk kedepannya seperti Ant-Man Quantumania, Shang-Chi dan lain-lain bakal Mimin rangkum juga. Di sini Mimin bakal bahas sampai Avenger Endgame dulu cuy. Buat kalian yang males nonton filmnya karena kelamaan dan pengen tahu ceritanya aja, pas banget kalian menemukan channel yang pas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk simak pembahasan Mimin kali ini. Siapkan gorengan kalian, gunakan headset, dan film Captain America The First Avenger pun dimulai. Pasir anjing. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekelompok peneliti yang sedang melakukan penelitian di daerah kutub. Mereka melubangi salah satu bangkai pesawat. Setibanya di dalam, mereka langsung menghubungi Marcos. Mereka meminta bantuan segera karena ditemukan seorang pria yang tengah membeku dengan perisai Captain America. I don't care what time it is. Adegan berganti ke tahun 1942. Di dalam sebuah kuil, seorang pria tua terkejut dengan kedatangan sekelompok tentara Nazi. Pria tua itu tahu apa yang dicari oleh sang kapten militer yang bernama John Smith. Dia memperingatkan Smith bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan yang dia cari. Smith tidak menghiraukannya dan membuka sebuah peti. Dia mengambil sebuah kubus dari peti itu yang dia sebut sebagai Tesseract. Namun Smith tahu jika itu palsu. Dia mengancam pria tua akan membunuh keluarganya beserta orang-orang di desanya. Pria tua itu justru memperingatkan kembali Smith bahwa dia tidak pantas mendapatkan benda itu. Akan tetapi Smith kembali tidak menghiraukannya. Dia lalu memandangi sebuah relief pohon dunia. Smith menyadari sesuatu, hingga akhirnya dia berhasil menemukan Tesseract yang tersembunyi di balik relief tersebut. Smith selalu memberi perintah untuk menghancurkan desa pria tua itu. Digs for trinkets. Power you hold, you will burn. Kominsky. Di sisi yang lain, seorang pria kurus bernama Steve Rogers sedang mendaftar sebagai tentara. Namun karena memiliki riwayat asma, dia tidak diterima. Steve tetap bersikeras agar diterima menjadi militer. Namun jenderal itu memberitahu jika dia sudah melakukannya, yaitu menyelamatkan nyawanya sendiri melalui penolakan tersebut. Setelah itu Steve pergi ke bioskop untuk melihat film dokumenter perang. Tiba-tiba ada seorang pria yang meminta untuk mengganti film tersebut dengan kartun. Steve menegurnya, namun dia langsung dihajar di gang. Meskipun babak belur, Steve tidak menyerah dan terus melawan. Hingga akhirnya seorang militer menolongnya. Ternyata dia adalah sahabat Steve yang bernama Bucky Barnes. Get him on the ropes. Inform. And seriously, Jersey, 107th, Sergeant where we Jane. going? Cleaned up. Why? Where we going? What the problem is? You're about to... Pada malam harinya, Bucky mengajak Steve kencan bersama dua wanita. Mereka mengunjungi pertunjukan teknologi buatan Stark Industries. Howard Stark memamerkan mobil anti-gravitasi, namun proyeknya masih belum bisa memenuhi harapan. Dia menjelaskan jika bilang beberapa tahun ke depan. Sementara itu Steve melihat brosur pendaftaran militer. Dia segera menuju ke tempat pendaftaran. Bucky segera menemuinya. Dia meminta Steve untuk mengurungkan niatnya mendaftar. Bucky tahu jika Steve sudah memalsukan identitasnya demi bisa mendaftar tentara karena sudah beberapa kali ditolak. Dia menyadarkan Steve jika perang bukanlah mainan. Akan tetapi Steve bersikeras ingin mendaftar. Dia mengungkapkan jika dia juga punya hak untuk mengorbankan nyawa demi sebuah perdamaian. Pembicaraan mereka tanpa sengaja didengar oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Abraham Erskine. Don't do anything stupid. Jerk. Wait here.
Ketika di ruangan cek kesehatan, Steve didatangi oleh Dr. Erskine. Dia memojokkan dengan mengungkap semua identitas palsu yang digunakan Steve untuk mendaftar. Dia tahu jika Steve telah mendaftar militer sebanyak 5 kali dengan identitas yang berbeda-beda agar bisa terus mendaftar. Namun yang membuat Dr. Erskine terkesan yaitu Steve dengan gigih terus mendaftar meskipun telah gagal sebanyak 5 kali. Dia lalu memberinya satu kesempatan agar bisa menjadi seorang militer. Steve pun senang kali ini pendaftarannya diterima tanpa memandang latar belakangnya. Sementara itu di dalam markasnya, Smith dan Dr. Zola sedang melakukan percobaan pemindahan energi Tesseract ke dalam mesin rancangan Dr. Zola. For safety, Doctor. Percobaan itu berhasil meskipun perlu menambah sedikit penguatan. Mereka tampak senang karena energi dari Tesseract itu bisa menyalakan senjata rancangan Dr. Zola. Smith yakin mereka bisa merubah dunia. Adegan kembali kepada Steve yang telah dimasukkan ke dalam satuan militer. Namun dia dipandang remeh oleh seorang kolonel bernama Philip. Kolonel Philip tahu jika Steve adalah rekomendasi dari Dr. Erskine. Is to create the best army in history. In a new breed. Roger! Get that rifle out of the goal! Let's go! Ketika sedang melakukan pelatihan, pelatih militer menawari mereka tumpangan mobil bersama Agent Carter. Namun mereka harus balapan mendapatkan bendera yang terpasang di tiang bendera. Para tentara langsung berebut, sehingga tidak ada yang berhasil mendapatkan bendera itu. Pelatih mereka segera menghentikannya dan meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi Steve justru mengabaikan perintah si pelatih dan merobohkan tiang bendera itu. Dia dengan santainya langsung masuk ke mobil bersama Agent Carter. Pelatih itu dan para tentara lainnya hanya bisa terdiam melihatnya. Dalam melakukan pelatihan, Steve begitu kesulitan mengimbangi kemampuan rekan-rekannya. Kolonel Philip juga mempertanyakan kembali mengenai Steve yang merupakan pilihan Dr. Erskine. Dia mengungkapkan jika rekomendasinya jauh lebih baik karena memiliki tubuh dan kekuatan yang lebih unggul dari lainnya. Kolonel Philip yakin jika tentara pilihannya memiliki keberanian. Dia lalu melakukan tes dengan melempar sebuah granat. Semua orang termasuk tentara pilihan Kolonel Philip langsung panik dan bersembunyi. Namun tidak dengan Steve yang justru memeluk granat itu. Setelah menunggu agak lama, granat itu tidak meledak. Agent Carter dan Dr. Erskine sangat kagum dengan keberanian Steve. Sedangkan Kolonel Philip tidak terima dan berlalu begitu saja. Pada malam harinya Dr. Erskine menemui Steve yang tidak bisa tidur. Steve lalu bertanya kenapa dia yang dipilih oleh Dr. Erskine. Dr. Erskine lalu bercerita mengenai serum penelitiannya yang bisa merubah seseorang menjadi manusia super. Serum itu lalu didengar oleh tentara Nazi divisi sains, yaitu Johann Smith. Dr. Erskine terpaksa memberikan serum itu kepada Smith karena mendapatkan ancaman darinya. Smith lalu menyuntikkan serum itu kepada dirinya sendiri. Dia memang menjadi lebih kuat, namun sesuatu yang buruk juga ikut dioptimalkan, sehingga Smith menjadi sesuatu yang lebih jahat dari dirinya sebelumnya. Dr. Erskine memilih Steve karena Steve mau mengorbankan nyawa demi orang lain. Dia ingin Steve terus menjadi pribadi yang baik setelah eksperimennya berhasil. Alright, we'll drink it. Di sisi yang lain, Smith mendengar tentang Dr. Erskine yang akan melakukan sebuah eksperimen dengan serumnya. Keberhasilan eksperimen itu akan menjadi kekuatan sekutu untuk melawan Nazi. Smith ingin mereka juga mendapatkan serum itu untuk menambah peluang kemenangan mereka. Lalu perintah pun diberikan. Good. Keesokan harinya, Steve diantar Agent Carter ke tempat eksperimen. Mereka pun tiba di sebuah toko antik. Namun di dalam toko itu tersembunyi laboratorium tempat eksperimen Dr. Erskine. Sesampainya di dalam, Steve diminta untuk masuk ke dalam sebuah tabung eksperimen. Eksperimen Dr. Erskine dibantu dengan teknologi dari Stark Industries. Sandwich. Glucose immediate cell. Two. Can you hear me? 20%. Ketika proses berlangsung 70%, Steve berteriak kesakitan. Agent Carter meminta eksperimen dihentikan. Dr. Erskine pun meminta Howard Stark untuk mematikan alatnya.
Namun Steve meminta agar tidak dihentikan. Dia masih sanggup menahannya. Akhirnya serum itu 100% dimasukkan ke tubuh Steve. Ketika pintu tabung eksperimen dibuka, Steve berubah menjadi lebih tinggi dan kekar. Agent Carter pun bergairah ingin menyentuh dada Steve. Di saat semua orang senang dengan keberhasilan eksperimen Dr. Erskine, Dr. Erskine menyadari seseorang yang mencurigakan, dan benar saja orang itu meledakkan bom yang telah dia tinggal di ruang tunggu. Dia langsung menghancurkan serum-serum Dr. Erskine dan menyisakan satu untuk dia curi. Agen Nazi itu juga menembak Dr. Erskine. Steve kesal karena orang yang telah memberinya kesempatan dibunuh. Dr. Erskine menasihati Steve agar selalu menjaga hatinya. Dr. Erskine pun akhirnya tewas. Steve lalu mengejar agen Nazi tersebut. Agent Carter mencoba menghentikannya. Dia berhasil menembak sopir rekan agen Nazi. Agen Nazi itu berpindah ke taksi yang dia curi. Dia hendak menabrak agen Carter. Steve langsung menyelamatkannya. Dia lalu mengejar agen Nazi itu dengan berlari. Setelah beberapa saat, Steve berhasil berada di atas mobil agen Nazi tersebut. Agen Nazi itu menembaki Steve, namun Steve berhasil menghindarinya. Lalu mobil agen Nazi itu menabrak mobil yang terparkir. Agen Nazi itu menyandera seorang anak. Dia membawanya dan melemparnya ke sungai. Untung saja anak itu bisa berenang. Dia meminta Steve untuk mengejar agen Nazi tersebut. Agen Nazi itu segera masuk ke kapal selam yang telah disiapkan. Dia langsung melaju cepat, namun Steve berhasil meraih kapal selam itu. Dia lalu memukul kaca kapal selam itu dan mengeluarkan agen Nazi tersebut. Saat Steve ingin mencari tahu motifnya, agen Nazi itu melakukan bunuh diri dengan meminum racun. Dia juga memuja Hydra. Di sisi yang lain, para petinggi Nazi mendatangi Smith di markas divisi Hydra. Mereka menanyakan senjata yang belum kunjung dikirimkan oleh Smith, padahal Hitler mendanai divisinya Hydra untuk memasok senjatanya. Petinggi itu bahkan sempat menyinggung Smith dengan mengungkapkan jika Red Skull terlalu dimanjakan oleh Hitler. Akhirnya Smith membawa mereka ke tempat senjatanya yang telah disempurnakan. Ketika di dalam, Smith menjelaskan jika Hydra berusaha menciptakan senjata penghancur sekali serang. Namun petinggi Nazi masih meremehkan Smith dengan kepercayaannya kepada sihir. Smith menjelaskan jika kepercayaannya adalah sains. Dia yakin dengan senjata penemuannya, dia bisa menghancurkan setiap ibu kota dengan sekali serang. Tanpa sengaja, salah satu petinggi melihat jika berlian menjadi salah satu target. Smith dengan santainya membenarkannya. Dia lalu menembak para petinggi Nazi itu dengan senjata penghancurnya. Smith selalu memberitahu Dr. Zola jika Hydra tidak akan berkembang di bawah bayang-bayang Hitler. Hail Hydra! Adegan kembali ke Steve yang baru saja mendapatkan perawatan luka. Carter memberitahu jika serum Dr. Erskine hanya tersisa di tubuh Steve. Mereka akan memerlukan waktu yang lama tanpa Dr. Erskine. Steve mengungkapkan jika Dr. Erskine seharusnya bisa mendapatkan lebih dari dirinya. Carter lalu memberitahunya jikalaupun Dr. Erskine berhasil mendapatkan ribuan pasukan, namun kebanggaannya hanyalah Steve. Sementara itu, Kolonel Philip memberitahu jika SSR diminta presiden untuk melakukan penyerangan kepada Hydra. Steve yang mendengarnya ingin ikut berperang, namun Philip menolak karena Steve seharusnya ada di laboratorium. Steve mengungkapkan jika eksperimen Dr. Erskine telah berhasil, akan tetapi Philip memberitahu jika dia menginginkan pasukan, bukannya satu, yaitu Steve. Karena Steve saja tidak akan sanggup. Steve lalu dihampiri oleh Senator Brain. Dia menenangkan Steve. Dia tahu jika Steve sangat ingin melayani negaranya. Lalu Senator Brain pun menawari Steve agar tetap bisa melayani negaranya. Steve pun dengan mantap jika itulah yang telah lama dia impikan. Singkat cerita, Steve pun bersiap dengan sebuah kostum. Ternyata Steve dijadikan artis untuk berkampanye menjual obligasi. Melalui penjualan obligasi, mereka bisa membeli amunisi yang digunakan para tentara militer berperang melawan Nazi. Kini Steve pun menjadi artis superhero yang diidolakan oleh banyak warga Amerika. Come in. Every bond you buy
Singkat cerita, Steve melakukan pertunjukan di depan para tentara yang baru pulang selesai menyerang markas Hydra. Namun Steve justru dipermalukan, dia juga dilempari apel. Mereka tidak tertarik dengan Steve yang mengenakan kostum, dia menginginkan wanita yang mengiringinya. Setelah dipermalukan oleh para tentara, Steve beristirahat di sebuah kamp militer. Dia lalu ditemui oleh agen Carter. Carter mencoba menghibur Steve. Menurutnya, dia dipilih bukan hanya sekedar seperti monyet sirkus ataupun tikus percobaan. Tiba-tiba ada seorang tentara yang baru saja dievakuasi. Carter memberitahu jika tentara itu dan para tentara yang dihibur Steve merupakan pasukan infanteri 107 yang tersisa yang berhasil kembali dari perang melawan Hydra. Steve langsung teringat dengan Bucky. Dia lalu menemui Kolonel Philip. Steve langsung menanyakan keadaan Bucky. Kolonel Philip mengaku jika dia banyak menandatangani surat bela sungkawa, namun tidak familiar dengan nama teman Steve. Steve lalu menanyakan upaya Kolonel Philip, namun Kolonel Philip justru merendahkan Steve. Dia mengungkapkan jika markas musuh tidak akan bisa diatasi oleh seorang pemandu tari seperti Steve. Steve melihat titik lokasi markas musuh. Dia lalu berniat pergi sendiri menolong temannya. Carter menyadari jika Steve ingin menolong temannya. Dia mencoba menghentikan Steve. Steve mengingatkan Carter dengan pernyataannya sendiri tentang Steve yang bisa lebih dari ini. Akhirnya Carter justru mau membantu Steve. On stage, girls. Malam harinya Steve diantar oleh Carter dan Howard. Tiba-tiba mereka mendapat serangan. Steve lalu meminta mereka berdua untuk berbalik setelah dia terjun. Akhirnya Steve pun terjun dari pesawat. Setibanya di bawah, Steve menyelinap masuk. Dia menghabisi keamanan di sana secara diam-diam. Setelah itu Steve berhasil menemukan tempat para tentara sekutu ditawan. Steve langsung melepaskan mereka semua. Dia memberi perintah untuk menyerang semua pasukan Nazi. Steve meyakinkan mereka jika mereka bisa, sedangkan dia ingin ke tempat isolasi untuk mencari Bucky. Sementara itu, Smith terkejut melihat pasukan yang ditahan bebas dan menyerang pasukannya. Dia juga kesal karena Steve melumpuhkan pasukannya yang ada di dalam markasnya. Dia pun memutuskan mengaktifkan bom yang ada di markasnya. Smith selalu mengambil tes seraknya, sedangkan Dr. Zola segera berlari mengamankan berkasnya. Steve sempat berpapasan dengan Dr. Zola yang telah mengamankan berkasnya, namun dia menghiraukan Dr. Zola dan ke tempat isolasi. Steve berhasil menemukan Bucky. Dia langsung melepaskan ikatannya. Bucky begitu terkejut dengan perubahan fisik Steve. Steve menceritakan jika dia hasil eksperimen Dr. Erskine. Dia masih belum tahu apakah perubahan fisiknya permanen, tapi sejauh ini masih tetap bertahan. So far. Ketika di tengah perjalanan, Steve berhadapan dengan Smith. Smith merasa jika dialah satu-satunya keberhasilan Dr. Erskine. Dia lalu bertarung melawan Steve. Namun pertarungan mereka tidaklah lama. Dr. Zola segera memisahkan jembatan karena mereka berdua harus segera melarikan diri. Smith pun menunjukkan wajah aslinya. You don't have one of those. You are just afraid to admit proudly. Sementara itu Steve dan Bucky terus menuju ke atas untuk mencari jalan keluar. Akhirnya mereka menemukan besi yang menghubungkan seberang markas. Bucky secara perlahan-lahan melewati besi itu. Namun besi itu terjatuh. Untung saja Bucky berhasil ke seberang. Steve yang masih tertinggal meminta Bucky pergi dulu. Namun Bucky menolak jika tanpa Steve. Steve akhirnya melompat. Di saat yang sama ledakan terjadi. Di sisi yang lain, Kolonel Philip membuat surat pernyataan yang ditujukan ke Senator Brain jika mereka telah kehilangan Steve dalam upaya penyelamatan para sandera. Kolonel Philip juga menyalahkan agen Carter yang membantu Steve melakukan penyelamatan sendiri. Namun Carter mengungkapkan jika dia mempercayai sebuah keyakinan. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan para tentara yang berlari melihat rombongan para sandera yang berhasil selamat.
Rombongan itu dipimpin oleh Steve. Steve melapor ke Kolonel Philip jika dia siap menerima hukuman, namun Philip tidak melakukannya. Agen Carter lalu mengungkapkan jika Steve terlambat. Steve menjelaskan jika dia tidak bisa menghubungi jemputannya. Bucky menyuruh para tentara untuk bersorak kepada Kapten Amerika. Valor. To my personal. Setelah keberhasilannya itu, Steve kini mendapatkan kenaikan pangkat. Dia memberitahu titik lokasi markas Hydra yang dia ingat saat melihat di markas Hydra sebelumnya. Carter semakin yakin jika Steve kini benar-benar sempurna. Kolonel Philip lalu memberitahu jika mereka akan menyerbu markas-markas Hydra lainnya. Steve lalu memberitahu jika mereka perlu sebuah tim. Kolonel Philip sudah menyiapkannya, namun Steve ingin anggota tim pilihannya sendiri. Setelah itu Steve menemui para sandera yang telah dia selamatkan. Steve lalu mengajak mereka untuk bertarung bersamanya melawan Hydra. Semua tentara itu bersedia berjuang bersama Steve. Begitu juga dengan Bucky. Dia bukan mengikuti Steve yang sebagai Kapten Amerika, namun sebagai Steve sahabatnya yang meskipun kurus namun tidak mau meninggalkan perkelahian sekalipun dia babak belur. Tiba-tiba keadaan menjadi hening karena kedatangan Agen Carter yang mengenakan pakaian seksi. Carter langsung menghampiri Steve. Dia memberitahu jika Howard telah menyiapkan senjata untuknya dan timnya. Buck yang melihat wanita cantik langsung menggoda Carter. Carter pun mengungkapkan jika dia menunggu pasangan yang tepat. Dia mengajak Steve untuk berdansa setelah semua misi mereka berakhir. Carter pun lalu berlalu pergi. Maybe she's got a friend. Double that. Keesokan harinya Steve pergi ke tempat Howard. Saat menanyakan keberadaan Howard kepada salah satu asisten Howard, Steve justru digoda. Siapa sangka Steve juga terbawa suasana. Agen Carter yang baru datang langsung menghentikan mereka. Dia merasa jika Steve kini sama seperti para tentara yang lain. Steve yang tak terima juga menyinggung kedekatan Carter dengan Howard. Namun Carter mengungkapkan jika Steve memang benar-benar tidak tahu tentang wanita. Setelah itu Steve menemui Howard. Howard memberitahu semua senjata untuk tim Steve. Dia juga menyiapkan sebuah perisai karena Steve tampak suka dengan perisai. Steve lalu melihat salah satu perisai. Howard memberitahu jika perisai itu terbuat dari logam vibranium. Logam yang lebih kuat dari baja, namun beratnya hanya sepertiga berat baja. Steve menunjukkannya ke Carter. Carter tanpa memberi isyarat langsung menembakinya. Dia lalu memberitahu jika perisainya bekerja dengan baik. Steve dan Howard pun ketakutan dengan sifat galak Carter tersebut. Steve lalu memilih perisai itu dan juga sudah menyiapkan desainnya. Singkat cerita, Steve pun kini beraksi dengan kostum Kapten Amerikanya yang baru. Bersama tim pilihannya, Steve berhasil menaklukkan wilayah Hydra satu persatu. Saat direkam oleh dokumenter, tak lupa Steve menunjukkan foto Carter yang selalu dia bawa. Hal itu membuat Carter tersipu malu karena dilihat oleh Kolonel Philip. Sementara itu Smith semakin kesal kepada Dr. Zola karena meskipun dengan senjata penghancurnya, mereka tetap kalah dengan seorang yang memakai perisai. Dr. Zola menjelaskan jika dia hanya membuatnya, bukan menembakinya. Di misi selanjutnya, Steve dan timnya ingin menangkap Dr. Zola. Mereka menunggu kereta Dr. Zola lewat. Setelah mempersiapkan segalanya, Steve, Bucky, dan satu rekannya pergi ke atas kereta. Mereka lalu menyusup ke dalam kereta. Awalnya Steve dan Bucky menelusuri gerbong dan itu aman-aman saja. Tiba-tiba pintu gerbong tertutup sehingga Steve terpisah dengan Bucky. Mereka juga langsung disambut tentara Hydra. Dengan keahliannya, Steve berhasil melumpuhkan musuhnya. Dia melihat Bucky yang terdesak. Steve menggunakan senjata penghancur Hydra untuk menghancurkan pintu gerbong. Steve lalu membantu Bucky mengalahkan musuhnya. Tiba-tiba ada musuh lagi yang sudah bersiap menembaknya. Steve segera menyiapkan perisainya untuk menahan tembakan. Steve pun terpental. Bucky lalu mengambil perisai Steve dan menembaki musuh. Namun Bucky juga terpental saat musuh menembaknya. Steve lalu segera menyerang musuhnya tersebut. Setelah itu Steve bergegas menyusul Bucky yang masih bergelantungan di pintu kereta. Steve meminta Bucky meraih tangannya, namun pegangan Bucky terlepas. Dia pun harus gugur. Steve sangat bersedih dengan kehilangan Bucky, sedangkan rekan satunya berhasil memojokkan Dr. Zola. Setelah itu Dr. Zola diinterogasi oleh Kolonel Philip. Kolonel Philip berhasil memancing Dr. Zola untuk memberitahu target Smith. Di sisi yang lain, Agen Carter mendatangi Steve yang masih sedih atas kehilangan Bucky. Carter meminta Steve untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia ingin Steve membiarkan Bucky mendapatkan martabatnya
karena telah menolong temannya. Steve pun bertekad akan membunuh Smith dan Hydra. Carter mengungkapkan jika Steve tidaklah sendirian. Singkat cerita, Kolonel Philip, Steve, dan lainnya kembali berdiskusi untuk menyerang markas Hydra yang tersisa satu di pegunungan Alpen. Howard memberitahu jika Hydra memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul. Salah satu tentara juga memberitahu jika mereka tidak bisa menyerang dari pintu depan. Namun Steve mengungkapkan jika mereka bisa, dan itulah yang akan dia lakukan. Keesokan harinya, Steve dengan motor modifikasi Howard melaju ke markas Hydra. Dia diikuti oleh pasukan Hydra, namun Steve dengan mudah mengatasinya. Steve juga berhasil menghancurkan gerbang markas Hydra. Steve juga melakukan perlawanan di pintu depan, namun Steve berhasil dikepung. Dia akhirnya dibawa ke dalam markas. Smith mengungkapkan jika Dr. Erskine tidak bisa mengakui kejeniusannya. Smith hanya heran kenapa Dr. Erskine memilih Steve. Steve pun mengungkapkan jika tidak ada yang spesial darinya. Dia hanyalah anak dari Brooklyn. Hal itu membuat Smith kesal. Ketika Smith hendak menembak Steve, bantuan segera datang. Steve memanfaatkan kelengahan Smith sehingga dia bisa selamat dari senjata penghancur Smith. Tentara bantuan juga langsung menyerang pasukan di sana. Smith pun segera melarikan diri, namun Steve tidak akan membiarkannya lolos. Pasukan bantuan itu melapor ke Kolonel Philip jika mereka sudah berhasil masuk. Pasukan menyerang sudah bisa melakukan penyerangan. Kolonel Philip lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerbu markas Hydra. Baku tembak tak terelakkan. Steve bertemu dengan Carter. Dia hendak mencium Carter, namun Carter memberitahu jika Steve harus melakukan pengejaran Smith terlebih dahulu. Steve pun lalu mengejar Smith. Di sisi yang lain, Smith telah menaiki pesawat jetnya. Steve yang melihatnya segera berlari mengejar Smith, namun pesawat jet Smith terlalu cepat. Tiba-tiba ada mobil dari belakang yang dikendarai oleh Philip. Mereka melaju mengejar pesawat jet Smith yang hendak lepas landas. Sebelum itu, Carter memberi ciuman kepada Steve yang membuatnya lebih bersemangat lagi. Akhirnya Steve berhasil meraih roda pesawat jet Smith. Steve lalu bergegas masuk ke dalam pesawat. Setelah itu Steve melumpuhkan satu persatu tentara Hydra, hingga akhirnya dia berhasil ke ruang kendali pesawat. Namun dia tidak menemukan Smith. Tiba-tiba dari belakang Smith bersiap menembak. Steve langsung menahan dengan perisainya. Mereka pun lalu terlibat pertarungan. Steve dengan sekuat tenaga melempar perisainya. Perisai itu menghancurkan tabung penyimpan Tesseract. Smith selalu memegang Tesseract menggunakan tangannya, namun kekuatan Tesseract terlalu besar tanpa tabung penahan energi. Akhirnya Smith lenyap terkena ledakan energi Tesseract. Tesseract itu melelehkan baja pesawat sehingga membuatnya terjatuh dari pesawat. Sementara itu Steve segera melapor ke pangkalan menggunakan radio pesawat. Carter segera merespon panggilan Steve tersebut. Steve memberitahu jika pesawat dengan cepat menuju ke New York. Carter ingin meminta Howard untuk membantunya melakukan pendaratan, namun Steve memberitahu jika mereka tidak akan sempat. Dia memilih untuk mendaratkannya ke perairan. Steve meyakinkan Carter jika itu adalah pilihannya. Dia lalu mengungkapkan jika dia sangat ingin berdansa dengan Carter. Sambil menangis, Carter pun memberitahu agar Steve datang tepat waktu. Dia akan mengajarinya berdansa. Lalu komunikasi pun terputus. Carter pun hanya bisa merelakan kematian Steve. Steve pun menjatuhkan pesawat Smith ke daratan es seperti di awal film. You got it. We'll have the band play something slow. Tak lama setelah itu, Howard berhasil menemukan Tesseract, namun pancaran energinya berakhir di sana. Howard memerintahkannya agar terus mencarinya. Sementara itu, Carter dihampiri oleh Kolonel Philip. Dia memberikan berkas Steve. Dengan bersedih, Carter melihat foto Steve sebelum eksperimen. Di akhir film, Steve tersadar di salah satu kamar. Seorang wanita lalu mendatanginya. Steve dengan waspada menanyakan keberadaannya saat ini. Wanita itu menjelaskan jika Steve berada di fasilitas pengobatan di New York. Steve tidak percaya. Dia mengungkapkan jika dia melihat pertandingan baseball yang disiarkan di ruangan itu pada tahun 1941.
Wanita itu terkejut dan takut Steve akan melakukan perlawanan. Dua penjaga pun segera datang untuk menenangkannya. Namun mereka justru terlempar keluar. Steve lalu berusaha melarikan diri hingga ke kota. Tak lama kemudian Steve dikepung. Dia didatangi seorang pria yang tak lain adalah Nick Fury. Dia memberitahu jika Steve telah tertidur hampir selama 70 tahun. Steve terkejut dan bersedih mendengar nasibnya tersebut. Terlebih dia juga ada janji kencan dengan Carter. Lalu film pun berakhir. Nah, itu dia cuy, pembahasan film Captain America The First Avenger. Sungguh menarik bukan? Dan mungkin kalian para pencinta Marvel sudah pada tahu siapa saja pemeran pada film tersebut dan tokohnya juga siapa saja. Channel ini dikhususkan buat kalian yang gak tahu apa-apa soal MCU dan pengen tahu. Buat yang udah tahu gak usah nonton juga gak apa-apa. Jadi video ini khusus buat yang belum tahu aja. Next kita bakal bahas alur cerita Captain Marvel. Buat yang penasaran dengan ceritanya jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita berikutnya cuy. See you next time, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.